Waktu kita membaca kitab Kejadian sampai Wahyu, kita akan belajar bahwa Musa berkata akan dibangkitkan seorang nabi yang besar. Kuasa nabi, ya, kuasa nabi. Banyak orang tidak mengenal siapa dia. Banyak orang berkata kamu adalah guru, kamu adalah nabi, kamu adalah Mesias, kamu adalah juru selamat. Dan berbahagialah pada akhirnya saya dan saudara berkata, engkaulah Bapa, engkaulah Bapa, engkaulah satu-satunya Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Engkaulah Yahweh, engkaulah Yesua, engkaulah yang satu dengan Roh Kudus. Mari kita baca saudara, 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Yohanes 2 ayat 30, Bapa dan Anak adalah satu. Wahyu 1 ayat 11, 17 dan 18 menyatakan bahwa akulah yang awal dan yang akhir. Aku yang pernah mati dan hidup untuk selama-lamanya. Yesaya 44 ayat 6 mengatakan akulah Yahweh yang awal dan yang akhir. Saudara, mari kita kembali kepada kebenaran firman. Izinkan Roh Kudus mencurahkan rohnya di dalam roh kita. Pencurahan Roh Kudus membuat saya dan saudara tidak dapat berdiam diri. Pencurahan Roh Kudus tidak bisa tidak membuat saya dan saudara terus haus dan rindu untuk menerima pengajarannya. Dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 8 ayat yang ke-10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel. Sesudah hari-hari itu, Yahweh berfirman untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Dan aku akan menjadikan Elohim bagi mereka. Dan mereka akan menjadi umat bagiku. Perhatikan ayat 11. Dan mereka sekali-kali tidak akan lagi mengajar tiap-tiap sesamanya dan tiap-tiap saudaranya dengan mengatakan, kenallah Yahweh. Sebab semua orang, dari yang kecil di antara mereka hingga yang besar di antara mereka, akan mengenal aku. Saudara, buka lagi 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Dan kamu, urapan yang telah kamu terima dari Dia tetap tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak mempunyai kebutuhan agar seorang dapat mengajari kamu. Sebaliknya, sebagaimana urapan yang sama sedang mengajari kamu tentang segala sesuatu, dan itu adalah benar dan bukanlah dusta, dan sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Dia. Saudara, dengar baik-baik dengan penuh kasih. Roh Kudus menyampaikan kepada saya di saat ini, terimalah apa yang Roh Kudus sampaikan melalui hamba yang sederhana ini, bahwa pencurahan Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara untuk mengenal pengajaran yang sesungguhnya, untuk kembali kepada kebenaran firman yang sesungguhnya. Dan bukan hanya itu saudara, bukan cuma tahu yang benar lalu diam-diam, bukan cuma tahu yang benar lalu membungkam, bukan cuma tahu yang benar lalu sembunyi-sembunyi, bukan cuma tahu yang benar lalu tidak berani mengambil satu reaksi. Pencurahan Roh Kudus akan membuat setiap pribadi menerima kebenaran, masuk di dalamnya, hidup di dalamnya, dan mempunyai keberanian roh untuk memberitakannya. Indah bukan? Indah saudara. Sampai akhirnya kita nggak perlu memberitakan satu dengan yang lainnya. Hei, dengar ini pengajaran. Hei, dengar ini kebenaran. Bawa semua orang untuk terima pencurahan Roh Kudus. Bawa semua orang untuk mengenal kuasa Roh Kudus. Sampai ketika mereka mengenal Roh Kudus, mereka menerima pencurahan Roh Kudus, setiap orang akan memiliki kerinduan yang luar biasa untuk belajar pribadi lepas pribadi kepada Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Itu sebabnya komunitas yang satu tidak perlu berkelahi dengan komunitas yang lain. Gereja yang satu tidak perlu rebut-rebutan, tarik jemaat sampai dikenal pancing
nggak perlu ketemu dengan nabi-nabi palsu yang bersikeras supaya jemaat ini jangan lari ke gereja yang sana. Nggak perlu, saudara. Nggak perlu. Kalau dia boleh bertumbuh di sana, dorong dia, doakan dia, encourage dia. Jadilah jemaat yang bertanggung jawab. Jadilah berkat di sana. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau dipilihnya untuk menjadi berkat di tempat sana. Gak perlu, saudara. Gak perlu ambisi. Ayo datang ke sini. Mau? Kalau cuma di sini mereka bertumbuh, kasihan dong tempat yang lain. Siapa yang mau dipakai untuk memberkati mereka? Itu sebabnya saya bersyukur kepada Yahweh. Saya bersyukur tidak ada yang mustahil. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Saya nggak pernah berpikir bahwa akan ada Facebook bisa menyampaikan kebenaran ini dari seorang hamba yang sederhana seperti saya. Dan saudara bisa bayangkan, kalau saya harus berpikir, aduh gimana caranya, buka TV, ya, channel TV, ya, saya nggak sehebat seperti TVN, Destar, ya, RCTI, itu terlalu mahal buat saya. Saya bersyukur, Yahweh saya bukan cuma kaya, tapi dia Yahweh yang luar biasa. Nah, saya bersyukur, janjinya digenapi. Ya, walaupun saya tahu Facebook bisa dipakai untuk orang-orang yang berpikir untuk hal yang tidak-tidak. Saya bersyukur dengan Facebook, Yahweh bisa menyampaikan berita kabar sukacitanya. Itulah saudara. Jadi mari kita pahami pencurahan Roh Kudus, makna pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu bukan cuma sekedar hal-hal yang nampaknya ajaib secara kasat mata kita. Ada keajaiban yang lebih lagi, yaitu jika seorang dapat percaya kepada karya keselamatan, jika seorang dapat masuk di dalam karya keselamatan, seorang tidak dapat berdiam diri untuk menjadi alat tangan kasih-Nya. Itu adalah keajaiban yang lebih besar, yang lebih bermakna. Dan sekedar orang yang sakit jasmani disembuhkan, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang bisu bisa berbicara, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang buta bisa melihat. Lebih daripada itu, orang berdosa bisa masuk ke surga. Itu keajaiban yang luar biasa. Inilah yang Yahweh mau sampaikan bagi jemaat dan kasih-Nya. Bersyukurlah kalau penyakitmu bisa disembuhkan, kalau masalah finansialmu bisa diselesaikan, kalau problem rumah tanggamu bisa diberikan jalan keluar. Bersyukur untuk semuanya itu. Tapi jangan cukup sampai di sana. Itu semua akan kita tinggalkan. Tapi yang lebih daripada itu, ketika engkau dapatkan semuanya, kemana tujuan akhirmu? Kalau kita dapatkan seisi dunia ini, kita punya keluarga yang baik, kita punya pekerjaan yang baik, kita punya uang yang banyak, kita punya status sosial yang luar biasa, tapi akhirnya engkau binasa di dalam kekekalan. Forward. Untuk apa, saudaraku? Mari dengar baik-baik pada pagi ini. Ada satu kabar sukacita, kabar baik yang melebihi seluruh kabar baik. Apapun keadaanmu saat ini, apapun keadaan saatmu pada saat ini, engkau gak punya keluarga yang baik, engkau gak punya pasangan hidup yang ideal, engkau gak punya tingkat ekonomi yang membanggakan. Bersyukurlah, karena Yahweh setia membawamu kepada kehidupan yang kekal, keajaiban yang kekal. Semua itu akan kita tinggalkan, saudara. Bersyukurlah bahwa Dia bukan Tuhan yang hanya bisa memulihkan kehidupan yang sementara ini, tetapi Dia Tuhan yang sanggup memberikan keajaiban di atas segala keajaiban. Cari kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima Roh Kudus-Nya, nikmati jamahan Roh Kudus-Nya, dan hidup berkemenangan dari hari demi hari. Karena Yesua yang kita sembah, Yahweh yang kita puja, Dia Tuhan yang setia dengan kebaikan-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kau baik, sungguh baik.
Kami bersyukur di beberapa sahabat ini meneguhkan kami untuk mengingat makna pencurahan Roh Kudus dalam hidup kami. Karena kami tidak akan pernah sampai kepada kebenaran firman-Mu jika kami tidak menerima pencurahan Roh Kudus-Mu. Pengetahuan kami akan mati, pengetahuan kami akan menjadi lumpuh. Sekedar tahu, kami tidak dapat melakukan apa-apa jika Roh Kudus-Mu tidak tercurah dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa kepada jemaat-Mu, tidak saja kepada jemaat Haleluya Ministry yang sangat terbatas ini. Melalui kebaikan-Mu, kebenaran firman-Mu ini boleh disampaikan kepada jiwa-jiwa yang lain. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Mesias, mereka yang mendengar pemberitaan firman-Mu pada pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Mesias, kiranya Roh Kudus-Mu tercurah dan mereka boleh menerima pencurahan Roh Kudus-Mu untuk memahami bahwa Engkau baik. Engkau tidak pernah membedakan orang. Justru Engkau mengejar setiap pribadi untuk masuk di dalam karya keselamatan-Mu, mengenal kebenaran firman-Mu, hidup di dalamnya, berkemenangan di dalamnya, menikmati kebaikan-Mu melalui kuasa pencurahan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak terganggu. Kami tahu semua Engkau izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sampai pada akhirnya, ketika kami pulang ke surga-Mu yang mulia, kami tahu itu bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semata-mata karena anugerah-Mu yang membawa kami pulang kepada citra yang mulia yang Kau sediakan bagi kami. Sehingga kami gak kaget Bapa, kami masuk di dalam rumah-Mu. Kami gak kaget Bapa, kami telah menikmati semua pembentukan-Mu selama kami hidup di dunia ini. Kami telah menikmati memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami menikmati perbuatan-perbuatan yang baik selayaknya warga negara kerajaan surga. Kami bersyukur Bapa, jemaat-Mu ini akan dibangun terus, saling mengasihi, saling menghargai, dan tidak takut untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sampai kehidupan kami bukan mencari kehidupan yang munafik, bukan mencari kehidupan yang menjijikkan di hadapan-Mu, tapi mencari kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, yang merupakan satu dupa yang harum, persembahan yang harum dari setiap hal yang kami boleh persembahkan kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Kami terima pengurapan-Mu, terima pencurahan Roh Kudus-Mu, menyatakan kebenaran-Mu. Bantu setiap pribadi untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesua. Engkaulah yang satu itu, Engkaulah yang satu itu, Engkau menciptakan kami dan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Mesias kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.